Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifah Syaidah dengan NIM 230421124. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau yang sering juga disebut dengan tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan juga bertanggung jawab, di mana Good Corporate Governance ini sebagai aturan agar perusahaan yang dapat dikelola dengan jujur, adil untuk semua pihak yang berkepentingan. Struktur pelaksana dari Good Corporate Governance ini yang pertama yaitu RUPS atau Rapat Pemegang Umum Saham sebagai pemilik tertinggi, kemudian juga ada Dewan Komisaris sebagai pengawas kinerja direksi, yang ketiga yaitu ada direksi sebagai pengelola operasional perusahaan, dan yang keempat ada komite-komite seperti audit, remunerasi, nominasi atau pendukung. Dari Good Corporate Governance ini juga terdapat prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, juga independensi, dan kewajaran. Yang pertama yaitu transparansi. Perusahaan harus terbuka dan jujur memberikan informasi kepada khalayak, juga laporan keuangan harus akurat dan tepat waktu, sehingga tidak ada yang disembunyikan dari stakeholder. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Setiap organ perusahaan seperti direksi atau komisaris punya tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga mereka harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan, ucapan atau keputusan yang mereka berikan. Yang ketiga yaitu responsibilitas. Responsibilitas ini merupakan perusahaan harus patuh pada aturan dan hukum yang berlaku, dan juga mereka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Yang keempat yaitu independensi. Pengelolaan profesional tanpa tekanan dari pihak manapun, tidak ada konflik kepentingan, juga keputusan dibuat secara objektif demi kepentingan perusahaan. Yang kelima yaitu kewajaran. Perusahaan harus memperlakukan adil dan setara untuk semua stakeholder. Pemegang saham minoritas juga dilindungi haknya serta tidak ada diskriminasi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari menerapkan Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga lebih efisien dan menguntungkan. Yang kedua, akses modal lebih mudah sehingga investor dan bank lebih percaya memberikan dana. Yang ketiga yaitu reputasi baik. Dengan reputasi yang baik, perusahaan dapat dipercaya oleh publik serta investor. Yang keempat yaitu risiko berkurang, seperti korupsi, fraud, dan skandal bisa diminimalisir. Yang kelima, daya saing tinggi. Dengan menerapkan Good Corporate Governance, perusahaan bisa bersaing di pasar global. Selanjutnya, risiko dan tantangan dalam implementasi Good Corporate Governance. Risiko yang ada seperti risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko operasional. Kemudian tantangan dalam implementasinya seperti kurangnya kesadaran, kurangnya sumber daya, dan kurangnya infrastruktur teknologi. Selanjutnya, peran stakeholder dalam Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak untuk memantau dan mengawasi kinerja perusahaan. Yang kedua, karyawan. Karyawan berperan dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang ketiga, pelanggan. Berperan dalam memberikan umpan balik tentang kualitas produk dan layanan yang diberikan. Yang keempat yaitu kreditor. Berperan dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan. Nah, yang kelima ada masyarakat yang berperan dalam memantau dan mengawasi kinerja perusahaan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola perusahaan yang baik, bertanggung jawab, dan transparan. Dengan menerapkan Good Corporate Governance ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, reputasi, daya saing, serta mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, good corporate governance bukan hanya sekedar kewajiban regulasi, tapi kebutuhan strategis bagi perusahaan yang ingin sukses dan berkelanjutan jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.